Iya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah mendapatkan masukan dari Kang Wu, rombongan pun kembali melanjutkan perburuan. Dan saat itu pula kemampuan yang mereka tampilkan lebih baik daripada sebelumnya. Seluruh orc yang menjadi lawan mereka dibabas dengan mudah. Itu berarti masukan dari Kang Wu benar-benar berhasil. Dan dengan itu pula mereka bisa berburu lebih mudah dan bahkan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk naik ke gerbang level selanjutnya. Dan tentunya itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Walaupun kecepatan berburu mereka masih jauh di bawah Kang Wu, tapi tetap saja berkat kombinasi yang epik dan kerjasama yang baik, kelompok mereka jauh lebih baik dibandingkan kelompok hunter lainnya. Hingga tiba-tiba suasana perburuan pun berubah saat Tesu berkata kepada Kang Wu, "Hyung, coba lihat itu. Nampaknya itu bukanlah seekor orc." Dan setelah melihat makhluk yang baru saja muncul, itu membuat Kang Wu terkejut. Karena ternyata itu adalah serigala neraka. Makhluk yang seharusnya tidak ada di dalam dungeon. Tentu saja makhluk tersebut sangat kuat. Walaupun lebih lemah dibandingkan Hellhound yang Kang Wu bunuh di gerbang sebelumnya, akan tetapi jika melawan pemula itu merupakan sebuah kematian. Dan benar saja, saat serigala tersebut menyerang Tesu, ia pun langsung terpental begitu saja. Dan walaupun Tesu merupakan tank yang sangat kuat, akan tetapi ia masih bukan tandingan bagi seekor serigala neraka. Oleh sebab itulah kali ini Kang Wu harus turun tangan. Walaupun pada awalnya Kang Wu tidak berniat untuk membantu party mereka, akan tetapi tentu saja ia akan ikut campur jika terjadi sesuatu hal yang di luar perkiraan. Jadi inilah saatnya Kang Wu untuk memasuki medan pertempuran. Tapi tiba-tiba Kim Si-hyun pun berlari dan langsung menyerang serigala neraka. Pedangnya memancarkan cahaya biru dan satu serangan tersebut berhasil melukainya. Walaupun itu bukanlah serangan yang mematikan, akan tetapi sangat menakjubkan bagi seorang pemula bisa melukai makhluk dari neraka. Kang Wu bahkan dibuat terkejut, tapi tentu saja perlawanan dari Si-hyun tidak bisa bertahan lama. Pada serangan selanjutnya, Kim Si-hyun berhasil dipukul mundur oleh serigala neraka. Dan kali ini Kang Wu benar-benar harus turun tangan secara langsung. Dan sebelum serigala neraka kembali menyerang Si-hyun, Kang Wu pun langsung lompat dan menghajar serigala tersebut. Dan bam! Hanya butuh satu serangan saja, kepala serigala neraka langsung hancur berkeping-keping. Melihat hal tersebut, Tesu pun langsung berteriak, "Hyung, seperti yang diharapkan, kau memang benar-benar luar biasa. Hanya butuh satu pukulan saja, kau sudah menghancurkan monster tersebut." Tapi Kang Wu sama sekali tidak mempedulikan perkataan dari Kang Tesu. Kali ini yang ia tuju hanyalah Kim Si-hyun. Bagaimana bisa ia memiliki kemampuan jauh di atas para hunter yang berada pada levelnya. Ia pun curiga jika Si-hyun menyembunyikan salah satu kemampuannya. Dan karena penasaran, Kang Wu pun mengaktifkan skillnya. Ia pun mulai melihat ke arah tubuh dari Si-hyun. Dan alangkah terkejutnya Kang Wu karena jendela status milik Si-hyun bisa ia lihat dengan jelas. Ini adalah kemampuan yang bahkan belum ia gunakan sebelumnya. Tapi yang membuat Kang Wu lebih terkejut adalah status yang tertera pada statistik yang ia lihat. Di situ tertera Kim Si-hyun level 14 memiliki kebangkitan tingkat 2.
kemampuan khusus keturunan Musin. Dan Musin sendiri merupakan dewa perang. Itu adalah kemampuan khusus tingkat SSS. Bahkan dalam status tersebut dijelaskan bahwa Musin merupakan seseorang yang akan menjadi penyelamat bumi. Walaupun kemampuannya belum aktif sepenuhnya, akan tetapi itu merupakan statistik yang sangat luar biasa. Dari situlah akhirnya Kang Wu berpikir, apakah jangan-jangan Si-hun merupakan karakter utama sesungguhnya? Sejujurnya, saat terperangkap di dalam neraka, Kang Wu pun sempat berpikir jika ia merupakan pemeran utama layaknya cerita dalam novel. Dari sosok yang menyedihkan berubah menjadi penguasa neraka. Tapi semakin ia melihat kepada Si-hun, nampaknya harapan dan juga angan-angannya langsung terhempas. Karena Si-hun lebih nampak seperti pemeran utama dalam cerita novel. Memiliki tampang yang tampan, sifat yang sopan, bahkan kemampuan peringkat SSS yang digadang-gadang sebagai penyelamat bumi. Dari beberapa hal, Kang Wu nampak iri kepada Kim Si-hun. Apalagi ia sempat berpikir jika mungkin saja di masa depan nanti Kim Si-hun akan berkhianat. Walaupun jika melihat dari tingkah lakunya itu tidak mungkin terjadi, akan tetapi jika melihat dari kemampuannya yang memiliki level SSS itu membuat Kang Wu sedikit gugup. Berbeda dari Kang Tae-soo dan juga Han Sul, mereka berdua tidak mungkin bisa menjadi ancaman bagi Kang Wu di masa depan nanti. Tapi tidak untuk Kim Si-hun. Mungkin saja ia akan menjadi seseorang yang akan mengancamnya. Oleh sebab itulah pada awalnya Kang Wu berniat untuk menyingkirkan Kim Si-hun. Akan tetapi, jika bisa membuatnya sebagai bawahan yang setia, itu merupakan keuntungan besar bagi Kang Wu di masa depan nanti. Dan setelah berpikir sejenak, akhirnya Kang Wu pun tersenyum. Ia pun akhirnya menemukan cara agar bisa membuat Kim Si-hun sebagai pelayan sejatinya. Dan setelah mengobati Kim Si-hun dan juga Kang Tae-soo, Han Sul pun langsung menuju ke arah Kang Wu. Ia pun bertanya, apakah kau baik-baik saja? Tentu saja jawabannya adalah iya. Lalu Han Sul kembali berkata, apakah kau tahu makhluk apa yang sebelumnya menyerang kita? Tentu saja Kang Wu mengetahuinya, akan tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Dan yang membuatnya sangat terkejut adalah bagaimana bisa monster yang berada di neraka masuk ke dalam gerbang kelas D. Dan jika Kang Wu tidak ada di sana, mungkin semuanya akan dalam bahaya. Dan setelahnya Kang Wu pun bertanya kepada Han Sul bagaimana keadaan Si-hun. Lalu Han Sul pun menjawab jika ia sudah lebih baik. Untuk memastikan hal tersebut, Kang Wu pun mulai mendekati Si-hun. Lalu ia pun bertanya bagaimana keadaannya. Dan Si-hun pun menjawab jika dirinya sudah lebih baik lagi. Bahkan ia juga berkata telah siap untuk melanjutkan perburuan. Akan tetapi Kang Wu melarang hal tersebut karena kondisi semua orang sudah dalam keadaan yang tidak fit. Hingga pada akhirnya semuanya pun setuju jika mereka akan menunda perburuan. Tapi sebelum itu Kang Wu juga sempat bertanya kenapa Si-hun tidak bergabung dengan sebuah guild. Dengan kemampuannya tentu saja akan sangat mudah jika masuk ke guild-guild besar, terutama guild Mir. Mendengar nama Mir, sontak wajah Si-hun langsung mengeras, seolah-olah ia sangat membenci nama tersebut. Lalu Si-hun juga berkata jika dirinya tidak akan masuk guild dalam waktu dekat, apalagi Mir. Melihat dari ekspresinya, setidaknya Kang Wu tahu jika nampaknya Si-hun memiliki hubungan yang kurang baik dengan guild Mir. Akan tetapi ia tidak ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya semua orang pun keluar dari gerbang. Mereka pun mulai berpisah satu sama lain. Tapi Kang Wu berkata kepada Han Sul bahwa ia memiliki sedikit urusan dan
akan pulang telat. Lalu beberapa saat kemudian Kang Woo pun mengikuti Kim Si-hoon dari belakang. Tentu saja pada akhirnya Si-hoon mengetahui atau menyadari keberadaan dari Kang Woo. Ia pun mulai mendekat dan berkata, "Si-hoon, ada sesuatu hal yang harus aku katakan kepadamu. Tapi mari kita berpindah ke tempat yang lebih sepi." Tentu saja Si-hoon menuruti perkataan Kang Woo. Dan sesampainya di sana, Kang Woo pun memukul ulu hati Si-hoon. Tentu saja itu membuatnya terkejut. Kenapa Kang Woo tiba-tiba menyerangnya? Tidak sampai di situ. Tangan Kang Woo yang diliputi oleh sihir mulai menusuk tubuh dari Si-hoon bahkan sampai menyentuh jantungnya. Lalu Kang Woo pun mulai menggunakan kemampuan iblisnya. Itu adalah kemampuan yang membuat seseorang menjadi tunduk padanya. Kemampuan yang bahkan lebih mengerikan daripada fear. Tentu saja pada awalnya Kim Si-hoon berusaha untuk melawan, akan tetapi upaya tersebut sia-sia. Dan dengan senyum liciknya, Kang Woo pun mulai berkata, "Tenang saja, kau akan melupakan kejadian ini. Dan setelah ini kau akan melakukan aktivitasmu seperti biasa." Lalu Kang Woo pun mulai menarik tangannya dari jantung Si-hoon. Tapi tidak terlihat luka sedikit pun dari tubuhnya. Dan dengan itu pula Kim Si-hoon pun tumbang. Dan Kang Woo pun mulai meninggalkan Si-hoon dengan sangat santai. Pada akhirnya rencananya berjalan dengan mulus dan dengan kemampuannya tersebut, Kim Si-hoon tidak akan pernah menjadi ancaman baginya. Chapter pun berakhir. Nah, itu adalah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.